Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kami membutuhkan firman-Mu yang akan menuntun langkah-langkah kami. Dan sebentar kami akan belajar firman-Mu. Karena kami tahu dengan memahami kebenaran firman-Mu, kami bisa menjadikannya sebagai dasar kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah ya Roh Kudus, terangi hati kami supaya kami sanggup memahami kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Selasa 6 Juli 2021. Kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19, 21 dan 26. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19, 21 dan 26. Judulnya adalah Damai Sejahtera Bagi Kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, judul diambil dari perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Di dalam Injil Yohanes ini tercatat 3 kali, paling tidak 3 kali Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu setelah kebangkitannya. Jadi kita akan melihat 3 hal, 3 makna berkaitan dengan ucapan Tuhan Yesus itu. Yang pertama, Tuhan Yesus sumber damai sejahtera bagi mereka yang kalut. Tuhan Yesus sumber damai sejahtera bagi mereka yang kalut. Mari kita baca ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata damai sejahtera di dalam bahasa Yunani adalah eirene. Eirene. Di dalam kata eirene itu mengandung pengertian kedamaian, ketenangan, istirahat, keharmonisan, bahkan kemakmuran. Ini sama pengertiannya dengan kata shalom dalam bahasa Ibrani. Kedamaian, ketenangan, istirahat, keharmonisan, bahkan kemakmuran. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah perkataan pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya. Jadi kata pertama yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya setelah kebangkitannya adalah damai sejahtera bagi kamu. Apa kepentingannya? Apa kepentingan dari perkataan Tuhan Yesus? Damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saat itu murid-murid sedang dalam keadaan kalut. Mereka biasa dipimpin langsung oleh Tuhan Yesus secara fisik bersama-sama mereka. Tetapi setelah ditangkap, dianiaya, dan disalibkan, lalu dikuburkan, dan mereka menjadi kalut. Kan ada firman Tuhan yang dijelaskan dalam Alkitab ini, kalau gembalanya itu diambil, maka kalang kabutlah domba-dombanya. Ya terbukti. Ketika Tuhan Yesus
disalibkan, kemudian dikuburkan, maka murid-muridnya menjadi kalut. Oleh sebab itu, ketika Yesus sudah bangkit dan bertemu mereka, maka perkataan ini sangat-sangat penting. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Itu artinya menjadi obat bagi kekalutan murid-muridnya. Menjadi penyembuh bagi kekalutan murid-muridnya. Damai sejahtera bagi kamu. Ingat ya, ini yang diucapkan Tuhan Yesus kan pasti terbukti. Pasti terbukti kan? Damai sejahtera bagi kamu. Jadi seakan-akan ini memberikan langsung damai sejahtera kepada murid-muridnya. Jadi pasti itu terbukti. Maka itu menjadi obat bagi kekalutan murid-muridnya. Jadi Tuhan Yesus sumber damai sejahtera bagi mereka yang kalut. Yang kedua, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk menyertai pengutusannya. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk menyertai pengutusannya. Mari baca ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Perhatikan ini. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kalau tidak ada kaitannya, tidak disambung begitu ya. Habis mengucapkan damai sejahtera, lalu kemudian mengutus. Jadi itu ada kaitannya dengan jelas. Pasti ada kaitannya dengan jelas. Jadi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera itu untuk menyertai pengutusannya. Ini yang kedua ya, damai sejahtera yang diucapkan Tuhan Yesus. Yang kedua, ini membuat murid-muridnya seharusnya fokus kepada Tuhan Yesus. Yang pertama ketika bertemu itu tadi, kemudian yang kedua ini diucapkan lagi, seharusnya murid-muridnya itu fokus. Sudah fokus, karena kan sudah 2 kali. Tapi menariknya di sini ada pengutusan. Jadi ada pengutusan, ada damai sejahtera. Atau sebaliknya juga bisa. Ada damai sejahtera, maka ada pengutusan. Ada pengutusan, ada damai sejahtera. Ingat, Matius 10 ayat yang ke-16. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, mengutus murid-muridnya di tengah-tengah serigala, sebagai domba di tengah serigala. Jadi rasa takut ya, rasa khawatir atau gemetar ya mungkin saja ada. Oleh sebab itu, damai sejahtera. Jadi pengutusan itu kan terus berlanjut. Tidak aja pada saat Yesus melayani, tetapi pada saat setelah kebangkitan juga ada pengutusan. Jadi mereka tetap diutus sebagai domba di tengah serigala. Jadi memerlukan damai sejahtera. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk menyertai pengutusannya. Maka inilah kepentingannya. Kenapa damai sejahtera itu diberikan, itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu akan menyertai pengutusan kepada murid-muridnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah kekuatan bagi murid-muridnya yang akan memberitakan kabar baik seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada pengutusan, berarti ada damai sejahtera. Yang kedua, yang ketiga, Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk menyertai penguatan iman. Untuk menyertai penguatan iman. Mari baca ayat yang ke-26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu.
Selanjutnya kalau kita lihat itu ayat-ayat mengenai Thomas. Mengenai Thomas. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Tuhan Yesus menguatkan iman Thomas terutama. Tapi sebetulnya ini juga semacam ya teguran bagi murid-murid yang lain. Tuhan Yesus menguatkan iman Thomas. Jadi harusnya dia dan juga murid-murid yang lain semakin kuat. Semakin kuat. Jadi kekuatan itu bisa bertambah karena ada damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk menyertai penguatan iman. Jadi tidak hanya menguatkan iman seperti apa. Jadi menguatkan iman sekaligus memberikan damai sejahtera itu. Sehingga iman Thomas dan iman para murid yang lain menjadi kuat. Damai sejahtera bagi kamu. Tuhan Yesus sumber damai sejahtera bagi mereka yang kalut. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk menyertai pengutusannya. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera untuk menyertai penguatan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Ya, saya tidak tahu. Mungkin saja ada di antara Anda yang kehilangan damai sejahtera. Mengapa? Oleh karena memang situasinya begitu rumit, begitu sulit untuk diatasi. Tekanan-tekanan kehidupan begitu berat. Belum lagi masalah ekonomi keuangan yang tidak tahu kapan itu menjadi normal kembali. Saya tidak tahu apakah ada di antara Anda yang kehilangan damai sejahtera karena itu. It's okay. Saya tidak bisa menghakimi karena itu memang kenyataan yang sulit untuk diterima keadaan ini. Jadi ya, it's okay, silahkan saja. Tetapi saat ini saya mengingatkan untuk kembali Anda mengingat bahwa Tuhan Yesus sumbernya. Tuhan Yesus sumbernya. Bukankah Anda belum kehilangan iman? Dan saya yakin Anda tidak kehilangan iman terhadap Tuhan Yesus. Maka fokuslah kepada Tuhan Yesus. Karena dia sumber damai sejahtera bagi Anda. Dan juga bagi saya tentunya. Tuhan Yesus sumber damai sejahtera. Maka kalau saat ini Anda kehilangan damai sejahtera, fokus kembali kepada Tuhan Yesus. Fokus kembali. Maka ingat dan yakini perkataan Tuhan Yesus yang berbunyi tadi, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi Anda dan saya. Jadi fokus lagi kepada Tuhan Yesus. Yakinlah dia memberikan damai sejahtera itu. Dan kita bisa rasakan. Ketika damai sejahtera itu kita rasakan, maka kita menjadi orang yang tidak kalut lagi. Sekalipun situasinya begitu tidak menentu. Tapi kita tidak kalut. Kita menjadi orang yang kuat karena damai sejahtera itu. Yang sangat penting juga bahwa kita akan bisa menjadi saksi bagi orang banyak karena damai sejahtera itu. Bayangkan ketika damai sejahtera itu kita rasakan dan terbukti nyata dalam hidup kita karena kita menjadi murah senyum, ya wajah tidak cemberut, ya sikap hidup itu tenang. Bayangkan orang lain akan bertanya, kok bisa seperti itu? Ya jelas bisa. Dan itulah kesempatan untuk kita saksikan bahwa kita memperoleh damai sejahtera yang sejati dari Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita ingat dan yakini lagi perkataan Tuhan Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Maka Anda dan saya menjadi kuat, tidak kalut, dan bisa menjadi saksi bagi orang lain. Karena damai sejahtera dari Yesus itu
menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan Yesus telah memberikan damai sejahtera bagi kami. Kami ingin merasakannya dan membukti nyatakan di hadapan orang lain. Terima kasih Bapak untuk firman ini. Kami sudah belajar atas pertolongan Roh Kudus. Dan ketika kami merenungkan dan melakukannya, juga atas pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari senantiasa.